Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Puja, puji dan syukur, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab dengan rahmat, kudrat, iradat dan inayatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kita lanjutkan pengajian kita yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu tentang para kekasih Allah. Rasanya kalau saya tidak salah baru 3 yang kita ungkapkan kemarin. Kekasih Allah itu orang yang mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raganya, yang kecintaannya kepada Allah melebihi cinta pada yang lain. Kalau sudah panggilan Allah datang, maka panggilan yang lain itu ditinggalkan. Kita yang belum sampai pada level ini, kalau kita terdengar suara handphone itu cepat membukanya. Tapi kalau terdengar suara azan, slow-slow juga kita baru. Padahal azan itu panggilan Allah kepada kita melalui mulut para muazzin, mulut para Bilal. Maka wajar kalau banyak ahlul hikmah menyatakan posisi Anda itu di depan Allah tergantung sejauh mana Anda peduli kepada panggilan Allah. Itu yang paling berat itu. Kalau panggilan Allah itu datang, kita cepat menyahutnya. Begitulah kualitas kita di depan Allah. Tapi kalau panggilan Allah itu datang, kita masih berleha-leha, masih bersantai-santai, sehingga kadang-kadang sholat zuhur mendekati asar, sholat subuh mendekati duha, kita acuhkan, kita kurang peduli dengan panggilan Allah, maka jangan terkejut kalau besok di saat kita perlu dengan Allah, Allah pun tidak peduli lagi dengan kita. Jadi orang yang betul-betul mencintai Allah itu seperti dalam hadis Rasul, mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarga, harta, bahkan diri mereka sendiri. Menyatakan diri cinta itu mudah.
Yang paling susah itu adalah membuktikan kalau kita memang mencintai. Berapa banyaknya orang yang menyatakan cinta, begitu diminta pengorbanan dari yang dicintainya, tidak sanggup. Tidak sanggup. Kalau seperti ini, hanya bibir yang berkata cinta, tapi hati sebetulnya dusta. Jadi cinta itu perlu pembuktian. Cinta itu perlu pembuktian. Waktu kita muda-muda dulu, jatuh cinta dengan gadis, gadis jatuh cinta dengan pria. Tengah malam pun disuruh bertemu di tengah sawah, pergi kita itu. Kenapa? Membuktikan cinta. Membuktikan cinta. Untuk bertemu dengan orang yang kita cintai itu luar biasa itu. Apapun dilakukan. Itulah hakikat cinta. Cinta itu pengorbanan. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah. Jika kita cinta kepada Allah, tentu ada bukti dari cinta itu. Ini yang sudah kita bicarakan beberapa bulan yang lalu dalam surah Al-Furqan ayat ke-63 sampailah ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-77. Itu mengungkapkan ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Kita ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, para kekasih Allah itu. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ard hauna. Mereka hidup di dunia ini hauna. Hauna tawaddu. Apa maksudnya? Mereka hidup di alam ini, hidup di bumi Allah ini hauna. Penuh kerendahan hati. Tidak sombong. Kenapa dia rendah hati? Memang tidak ada yang perlu ditinggikan. Kalau kita sadarlah apa yang ada pada diri manusia ini, nggak ada yang kita sombongkan. Bahkan ada orang yang menyatakan manusia ini tidak lebih dari kotoran yang berjalan ini. Bahasa kasarnya tai yang berjalan kita ini. Karena di semua tubuh kita ada tai. Di mata namanya tai mata, di hidung tai hidung. Apalagi dalam perut, itu kotor semua isinya itu. Di telinga ada namanya tai telinga, semuanya kotoran ini. Kalau kita sadar, apalagi yang dalam perut kita, wah. Kalau kita sadar, maka kita ini sebetulnya kotoran yang berjalan ini. Apa yang mau disombongkan itu apa? Yang mau diangkuhkan itu apa? Dulu ibu-ibu cantik ketika 30 tahun yang lalu. Sekarang apa yang ada lagi? Dulu bapak-bapak ganteng, gagah 30 tahun yang lalu. Sekarang apa lagi? Dulu kita bagak. Mendengar orang bercakap, telinga kita tagak. Sekarang mendengar orang batuk, badabu darah di buihnya. Udah gak ada lagi, itu gak ada lagi. Kalau udah umur lewat dari 60 lah, bagak itu udah hilang itu. Jadi apa yang mau kita sombongkan itu apa itu? Dulu rambut putih, rambut hitam. Siapa yang bisa mencegah agar rambutnya tetap hitam itu? Tidak ada. Sekarang sudah mulai memutih satu persatu. Saya pun dulu jenggot saya ini hitam semua ini. Sekarang kalau saya berkaca udah banyak pula yang putih pada yang hitam.
Kalau ditanya istri saya kok udah banyak yang putih ya, saya bilang kena cat tadi, saya bilang gitu kan. Biar enggak nampak tua wak dinyo kan itu. Jadi apa yang bisa disombongkan itu? Gigi kita dulu lengkap itu. Sekarang sudah banyak yang meninggalkan kita. Sebetulnya gigi yang meninggalkan kita itu menjadi isyarat bahwa kita juga akan tanggal seperti gigi yang tanggal itu. Apa yang mau disombongkan lagi? Tidak ada yang disombongkan. Oleh karena itu, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal arhauna. Dia hidup di dunia ini dalam keadaan rendah hati, tapi bukan rendah diri, rendah hati. Hatinya yang rendah. Kenapa dia rendah hati? Sebab dia sadar tanpa Allah dia bukan siapa-siapa, dan tanpa kasih sayang Allah dia bukan apa-apa. Dia kecil sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Itu yang diungkapkannya setiap sholatnya. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar, maka selain Allah kecil. Dan dia itu justru yang paling kecil di antara yang kecil-kecil itu. Tidak ada yang perlu disombongkan itu. Sudah kita ceritakan yang lalu. Apa buktinya dia tidak sombong? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang bodoh menyapa dia, orang-orang yang bodoh mengejek dia, orang-orang yang bodoh berkata-kata kepadanya, qalu salama. Dia akan tetap menjawab perkataan itu salama dengan penuh kesantunan. Dengan ucapan yang salam, yang membahagiakan. Jadi tidak merasa diri dulu selangkah tinggi serantiang, tidak. Dia menganggap dirinya sama dengan orang lain. Sehingga kalau ada orang yang rasa-rasanya dari segi keilmuan, dari segi harta, dari segi yang lain-lain di bawah dari dia berbicara, qalu salama. Dia tetap menjawab dengan penuh kesantunan. Jadi qalu salama, dijawabnya dengan penuh kesantunan itu. Kalau kita kan kadang-kadang terbalik. Kalau yang ngajak kita berbicara itu orang-orang yang hebat, yang lebih tinggi dari kita, kita menjawabnya lunak gigi pada lidah. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang levelnya di bawah kita, kita akan menjawabnya kareh lidah pada gigi. Itu yang tidak bisa itu. Qalu salama. Berbicaralah, berdialoglah. Salama dengan penuh kesantunan. Dengan penuh kesantunan. Kita teruskan. Yang ketiga ini sudah juga kita bahas beberapa bulan yang lalu. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ini yang paling berat ini. Ini paling berat. Orang yang menjadi kekasih Allah itu mereka bangun di tengah malam, di malam menjelang subuh, sujada wa qiyama. Ngapain mereka bangun? Nengok Liverpool, nengok Juventus, bukan. Sujada wa qiyama. Mereka bangun, ruku dan sujud, sujud dan berdiri. Apa maksudnya? Melaksanakan sholat tahajud. Melaksanakan sholat tahajud. Ini paling berat ini. Saya sendiri merasakannya. Yang berat itu bukan melaksanakannya, yang berat itu merutinkannya. Itu yang paling berat itu. Kalau kita kan naik turun. Kalau sedang rajin seminggu berturut-turut sholat tahajud. Begitu malas sebulan tidak pernah sholat tahajud. Nah begitu. Maka amal yang paling baik di sisi Allah itu adalah meskipun sedikit tapi rutin. Terus menerus. Ya. Terus menerus. Ya. Ini yang belum konsekuen kita. Belum konsekuen, belum komitmen kita. Ya. Kadang buat, kadang tidak buat.
Tapi usahakan terus buat. Meskipun cuman 2 rakaat 1 witir. Tapi jangan ada satu malam itu yang kita terlepas dari sholat tahajud. Saya sudah menceritakan kemarin itu. Orangnya sedang sakit sekarang. Orang Malaysia. Pernah menjadi mufti itu. Diminta mufti di Perak dia tidak mau. Diminta mufti di Perlis dia tidak mau. Namanya Ustadz Zainuddin Al-Martapurai. Di Malaysia dikenal orang Ustadz Zamzam namanya. Orang baik. Orang Banjar. Orang kampungnya Bang Tony itu. Orang Banjar. Dia cerita dengan saya. Dia lahir di Selangor. Di Sabak Bernam. Tapi atuknya lahir di Martapura. Makanya namanya disebutnya dengan Buya Zamzam Al-Martapurai. Asalnya Martapura. Atuknya itu besar, dewasa, zaman Belanda, zaman Inggris. Membawa ayahnya, kecil ayahnya. Merantau ke Kuala Eno itu. Tembilahan, dari Tembilahan Kuala Eno. Hiduplah beberapa lama di Kuala Eno. Dia orang Banjar, tapi di Kuala Eno itu banyak orang Bugis itu. Di Kuala Eno itu sebentar katanya. Beberapa lama di Kuala Eno, nyebrang ke Malaysia. Tinggallah di Sabak Bernam, di Selangor itu. Ayahnya pun membesar, menikah dengan orang Banjar juga, tapi yang orang yang sudah lama pula tinggal di daerah Perak itu, daerah Bagan Datuk itu. Dia pun lahirlah di Malaysia. Disekolahkan di sekolah madrasah di Malaysia. Kecil-kecil tamat SD diantar balik ke Martapura. Masuk sekolah pondok. Ditemukan dengan guru. Bertahun-tahun pula di kampung asalnya di Martapura. Selesai balik-balik ke Selangor. Belajar lagi di Selangor. Sudah mulai agak dewasa diantar ayahnya pergi haji. Umurnya baru belasan tahun itu. Diantar pergi haji ke Mekah. Sampai di sana tidak boleh pulang. Disuruh belajar di madrasah yang dimiliki oleh orang-orang Banjar di daerah Jabal Qubis. Belajarlah dia di Mekah. Lebih kurang 6 tahun. Tamat 6 tahun di Mekah itu balik-balik ke Selangor. Sempat kuliah pula sampai tamat di College Islam Malaya. College Islam Malaya di Kelang itu. Sekarang cikal bakal dari University, dari Akademi Pengajian Islam University Malaya itu. Belajar di situ. Udah itu banyak macam-macam belajar. Pernah pula belajar lama di Bukit Tinggi. Ya. Mencari ilmu rupanya orang macam itu. Belajar di Bukit Tinggi bertahun-tahun pula. Walaupun sudah tamat dari Mekah. Pernah jadi guru, pernah macam-macam. Sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh lah. Umurnya sudah mungkin 87 atau 88 tahun sekarang. Dia cerita dengan saya. Ketika saya ceramah di Pulau Pinang. Ditanyanya saya, Ustadz rutin sholat tahajud. Ini kan susah menjawabnya itu. Sebab yang bertanya lebih ustadz pula dari kita lagi. Nah, itu kan. Orang kalau dengan orang seperti itu, kalau kita bohong nampak itu. Saya bilang tidak rutin, adalah. Itu 4 tahun yang lalu. Maksud saya tetap 11 rakaat setiap malam. Oh kalau itu tidak, saya bilang. Kalau sedang senang ya 11 rakaat, tapi paling tidak 2 rakaat 1 witir. Dia pun senyum menengok saya. Waktu itu umurnya 84. Ditanyanya lagi. Ustadz tahu, bagi kita guru-guru agama ini, sholat tahajud itulah benteng kita. Lemah kita tanpa benteng itu. Saya tanya dengan dia, Buya udah berapa lama sholat tahajud? Sekarang umur saya udah 84. Alhamdulillah. Sudah 44 tahun saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan itu terus 11 rakaat setiap malam. Terkecuali kalau saya sakit atau dalam perjalanan. 44 tahun. Tidak pernah tinggal itu macam mana caranya itu? Artinya begitu dia umur 40,
Tahajud itu sudah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Lama saya termenung, 44 tahun rutin setiap malam. Lalu ketika saya mau pulang ke Kuala Lumpur, diantarnya saya. Sampai stasiun dibisikkannya ke telinga saya, Ustadz, katanya, kalau kita para ustadz tidak sanggup sholat tahajud setiap malam, sebaiknya kita berhentilah jadi ustadz. Lama saya termenung di bus itu. Kalau itu diberlakukan di Pekanbaru, maka lebih setengah ustadz mengajukan pensiun dini itu. Begitu hebatnya orang yang bisa rutin, konsekuen, konsisten melaksanakan sholat tahajud. Kita itu yang belum. Kita laksanakan tapi tidak konsisten. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada level konsisten, justru tidak enak badannya kalau tidak sholat tahajud. Merasa ada yang gersang, merasa ada yang tak kena, merasa ada yang kurang dalam dirinya malam itu kalau dia tidak melaksanakan sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu harus dibiasakan, harus betul-betul dirutinkan. Lawan betul setan yang menggoda, lawan betul kantuk yang menjajah. Saya rasakan itu kadang-kadang, wah berat sekali itu. Tapi bangun, ya. Jangan langsung tidur, buka baju, masuk kamar mandi, mandi betul. Wah itu. Kalau udah mandi itu setan lari itu. Kalau andai kata enggak juga berarti kita yang sudah jadi setan itu masalahnya itu. Harus dilawan itu. Jadi itu sudah kita bicarakan. Kita masuk yang keempat, yang baru. Walladzina yaquluna Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Yang keempat, orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah orang yang senantiasa berkata, Rabbana srif anna azaba jahannam. Ya Allah, tolong jauhkan aku dari azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab api neraka itu pedih tak berperi, penyiksaan yang abadi. Jangan bermimpi satu detik pun kita berada dalam neraka. Tidak akan sanggup kita, tidak sanggup itu. Makanya kalau ada orang yang berani mempermain-mainkan azab neraka, kena belum melihat aja itu. Begitu dilihatnya azab neraka, wah. Bahkan menurut beberapa kisah, ada dua malaikat itu yang diturunkan ke bumi. Namanya Harut wa Marut. Dia kecewa melihat manusia yang selalu melakukan dosa. Dia minta kepada Allah, ya Allah, turunkan kami ke bumi, biar kami luruskan semua manusia yang sesat ini. Diturunkan, tapi diberikan Allah kepada mereka nafsu, agar mereka juga seperti manusia. Apa yang terjadi dengan dua malaikat yang disebut Harut dan Marut itu? Akhirnya tergelincir juga dalam kesesatan. Sesudah mereka tergelincir, wah, baru ditanya, kalian tengok itu berapa beratnya jadi manusia. Kalian jadi malaikat enak karena tak ada nafsu. Setelah punya nafsu, malaikat pun lebih parah daripada manusia. Akhirnya diazab. Ditanya oleh Allah, mau diazab di dunia atau diazab di akhirat? Kedua malaikat itu sepakat, kami mau diazab di dunia. Konon kabarnya mereka diazab di atas langit Babilonia, konon kabarnya. Kenapa malaikat itu tidak sanggup, tidak mau diazab di akhirat? Karena dia tahu azab akhirat itu luar biasa siksanya. Tidak berperi, tidak berakhir. Kalau di dunia ini sehebat-hebat siksa, itu kita pingsan itu. Disiksa orang kita habis-habisan. Kalau tidak sanggup lagi badan menerima siksaan, itu pingsan kita itu. Kalau kita udah pingsan, terasa nggak dipijak-pijak lagi itu? Enggak. Sadar baru terasa. Disiksa lagi, pingsan lagi. Tidak sanggup
menerima siksaan itu. Karena tubuh kita sudah lemah menerima azab itu. Paling-paling mati. Ujung dari pingsan itu mati. Selesai mati, selesailah. Di akhirat azab itu tidak ada lagi pingsan. Dan tidak ada lagi mati. Kalau tidak ada lagi pingsan, tidak ada lagi mati, maka kita akan merasakan kepedihan yang abadi. Kalau kita dibakar, begitu badan kita kena api, itu pingsan kita itu. Kalau tidak sanggup badan merasa sakit. Ini nggak ada yang pingsan lagi. Macam mana sakitnya itu? Jadi tidak akan ada yang sanggup itu merasakan pedihnya azab api neraka itu. Makanya banyak orang-orang yang masuk neraka itu begitu melihat saja belum masuk sudah mulai berkata-kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Tuhan, kalau bolehlah aku balik ke dunia, aku akan beramal baik-baik ya Tuhan. Ada pula yang ketika melihat azab neraka itu langsung berteriak seperti diungkapkan dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa aku tidak jadi tanah saja dulu? Tidak sanggup kami menghadapi penderitaan seperti ini. Jadi tidak sanggup kita. Konon kabarnya beberapa hadis menceritakan azab neraka yang paling ringan itu adalah azab yang diberikan Allah kepada paman Rasulullah Abu Talib. Diberikan sepatu anti panas, pakai jaket anti panas, baru dimasukkan ke dalam neraka. Neraka yang paling dingin pula apinya. Apa yang terjadi? Begitu dia di dalam, maka menggelegaklah otaknya kepanasan. Itu neraka yang paling ringan itu. Artinya neraka VVIP itu. Neraka ringan itu. Kalau neraka orang macam kita bagaimana? Berat. Makanya jangan berpikirlah untuk bisa masuk neraka satu hari. Tidak akan sanggup kita itu. Caranya bagaimana? Ya bertaubat. Dekatkan diri kepada Allah. Minta pengampunan. Lakukan amal-amal kebajikan. Dan bermohonlah agar mendapatkan syafaat. Sehingga kita terhindar dari azab api neraka tersebut. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu berdoa, Rabbana srib anna azab jahannam. Ya Allah, jangan sampai kami tersentuh oleh azab api neraka itu. Tidak sanggup kami ya Allah. Tidak sanggup. Bagi sebagian orang sufi lain, yang ditakutkannya bukan azab api neraka. Bukan itu yang ditakutkannya. Tapi neraka itu tempat berkumpulnya orang-orang yang dulu ketika di dunia menjadi musuh Allah. Orang-orang yang dibenci Allah. Bagi orang-orang sufi bukan azab neraka yang mereka takutkan. Tapi yang mereka takutkan kalau mereka digolongkan dengan orang-orang yang membenci Allah. Yang dimurkai Allah. Kalau azab Tuhan bagi mereka biasalah. Tapi kemurkaan Tuhan itu yang mereka takutkan. Sama dengan kita. Kita diletakkan tinggal di istana yang hebat. Tapi pemilik istana tidak mau menyakapi kita. Setiap jumpa dengan kita, dia akan memalingkan wajah. Enak nggak tinggal di istana seperti itu? Atau yang paling mudah jangan istana lah. Ibu-ibu pai ke rumah minantu. Sampai di rumah minantu diagihnya kamar awak rancak. Luar biasa hebat kamar awak. Tapi minantu tiok basuh awak wajahnya masam aja. Ibu-ibu makan, menantu makan. Begitu awak makan diambilnya kalkulator. Dia hitungnya bara nasi masuk ke muli. Macam mana kira-kira itu? Enak lah seperti itu. Dilayani tapi tidak diredoi. Nah, gitu. Makanya ada seorang ahli sufi namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Apa katanya? Ya Allah, biarlah aku tinggal dalam nerakamu asal kau redho kepadaku, daripada kau tinggalkan aku di surgamu tapi kau benci kepadaku. Sakit lo kepala awak dibuatnya itu kan. Jadi yang ditakutkan mereka itu bukan azab,
tapi kemurkaan Allah. Nah, itu. Jadi bahasa-bahasa sufi itu begitulah. Jadi baik itu kemurkaan maupun azab, orang yang beriman akan selalu berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Allah, tolong jauhkan kami dari azab api neraka, sebab azabnya abadi, pedih tak berperi. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi tidak ada tempat di dunia dan di akhirat yang lebih menjijikkan, lebih menakutkan daripada neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat itu. Kalau kita sudah terdaftar nama kita di situ, alamat musnahlah kebahagiaan, hancurlah ketenangan. Sedangkan kita aja kalau nama kita masuk list mau divaksin aja udah gemetar kita sekarang ini. Apalah caranya ini? Gimana cara melewatkannya itu? Yang untung orang yang sudah kena yang sudah kena virus corona, udah sakit, udah demam, sembuh. Nah, itu tidak perlu divaksin lagi katanya. Karena antibodinya sudah tumbuh. Gitu. Saya pun mau cari-cari dokter, siapa lah yang mau nulis kalau saya udah pernah kena corona ini. Gitu. Jadi macam mana lah sekarang ini. Jadi neraka itu merupakan seburuk-buruk tempat dan sejelek-jelek kediaman. Gitu. Kita teruskan. Yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang menjadi kekasih Allah itu kalau mereka berinfak, bersedekah, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, boros. Walam yakturu, tapi tidak juga pelit. Pelit bahasa awaknya apa? Ceke. Bahasa lainnya sampili. Yang lebih tinggi daripada itu sampili karyang. Itu yang lebih tinggi lagi itu. Ya. Kalau istilah lebih halusnya saku bajai. Saku bajai. Tahu saku bajai kan? Kalau bahasa Melayu lamanya tangkai jering. Jering itu kan jengkol, jariang dia, Wak, tangkai jering. Kenapa dibilang orang sampili karyang tangkai jering? Sebab jengkol itu tidak pernah jatuh sendiri. Kalau kita kepingin makan jariang, makan jengkol dijuluak itu, baru jatuh. Kalau mengharapkan dia jatuh, busuk dulu baru jatuh. Orang yang pilih macam itu, kalau awak minta inyo mentraktir awak minum, kalau ndak dijuluk-juluk ndak akan ada itu. Lah dijuluk pun kadang-kadang ndak bisa. Macam itu. Dek sakunya lah berjahit puluh. Kalau saku lah berjahit, maka masuk tangan mambiaknya kan begitu kan. Jadi orang yang beriman itu tidak boros. Boros itu apa? Mengeluarkan kekayaan, mengeluarkan duit tidak pada tempat yang diredai oleh Allah. Diredai oleh Allah. Saya semalam terima zakat dari seseorang, kawan Bang Tony itu, kawan Bang Sembiring. Disuruhnya saya datang ke toko emasnya, namanya rahasia. Saya datang. Ini orang awak lo kan, Ustaz, saya mau bayar zakat. Berapa? Saya bilang. Menurut Ustaz, bara zakat den. Kurang aja macam itu kan. Ini yang punya harta, lalu disuruhnya agak-agak bara zakatnya kan. Haji yang lebih tahu malah mau tahu yang kecil. Zakat kamu banyak kok, tapi 5 lah bagi ke Ustaz dulu. Tolong masukkan ke Basnas. Sebab saya masih jadi pengurus Basnas provinsi. Saya pikir 5 itu 5 juta atau 50 juta. Rupanya 500 juta.
Cash atau cek? Cash. Yang cari begara ji, bawa PT 500 juta dari sore-sore dari tempat dia kedainya itu di pusat kota ke rumah saya, dibaca orang, saya tengah jalan mengganti, saya bilang kan. Nggak ada cek cash lah. Saya pikir-pikir pula, berapa sebetulnya zakat yang Haji keluarkan? Sebetulnya setiap tahun saya mengeluarkan zakat 8 miliar katanya. Lama saya termenung dipikirnya kan. Banyak 8 miliar itu dikeluarkannya. Itu bukan boros. Kenapa? Sebab mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta yang diredai oleh Allah. Nah, itu. Tapi awak keluarkan duit 10.000 rupiah untuk masang nomor buntui, macam mana itu? Woi, itu haram itu. Memang 10.000 kecil, tapi mengeluarkan harta yang tidak diredai oleh Allah. Nah, itu. Jadi boros tidak borosnya itu tidak tergantung pada jumlah, tapi tergantung pada untuk apa. 1.000 rupiah kita keluarkan yang tidak diredai Allah, itu boros. 1 triliun kita keluarkan, tapi di tempat yang diredai oleh Allah, itu tidak boros. Kabarnya masjid awak mau beli tanah di belakang. Mahal itu, miliaran kalau kata pengurus itu. Kita punya duit 1 miliar, kita bantu 1 miliar. Kan banyak itu, banyak. Itu tidak boros. Kenapa? Karena kita keluarkan untuk yang diredai oleh Allah. Ada duit kita 100.000, kita beli macam-macam. Tidak diredai Allah, itu dianggap boros. Jadi orang yang beriman itu menganggap harta yang dimilikinya adalah titipan Allah. Kalau Allah yang meminta, why not? Berikan saja. Jadi sebanyak apapun yang kita berikan, kalau itu di jalan Allah tidak boros. Sesikit apapun yang kita berikan tapi bukan di jalan Allah, itu dianggap boros. Jadi orang yang menjadi kekasih Allah itu walladzina idza anfaqu, apabila mereka menginfakkan hartanya, lam yusrifu, tidak boros. Tahu mana yang patut, tahu mana yang perlu, mana kebutuhan, mana keperluan, dan mana yang bukan. Sebab kalau diikut keinginan, seluruh Pekanbaru ini mau kita beli ini, kalau diikut keinginan. Makanya saya sering mengungkapkan itu, kita sering tidak adil dalam hidup ini, tidak adil. Tidak adil kita. Kalau urusan-urusan dunia kita sering tidak berhitung. Tapi kalau urusan akhirat kita sering berhitung. Saya semalam belanja itu, bawa istri. Dia masuk ke supermarket, saya nunggu di luar. Saya tunggu dekat kasir itu. Sebab kita sepakatlah mengikuti induk-induk belanja itu cari penyakit itu. Berat, luar biasa beratnya. Beda laki-laki dengan perempuan belanja. Kalau kita laki-laki belanja, 7 barang itu kita cari di satu tempat. Kalau perempuan tidak, 1 barang itu dicarinya di 7 tempat itu. Memang teliti luar biasa. Beda 500 rupiah pun itu didiskusikannya di sidang umum Dewan Keamanan PBB itu. Hanya itu luar biasa. Induk kalau belanja luar biasa. Kalau kita 10 menit selesai itu, dia 2 jam itu baru selesai itu. Jadi saya tunggulah di kasir dia belanja. Betul 1,5 jam baru keluar. Dibawanya lah keranjang. Makin dekat dengan saya, makin hebat pula senyumnya. Ngerti kita itu, artinya kita disuruh membayar itu masalahnya kan. Masuk gitu. Antri pula depan kasir itu. Antri gitu. Hitung. Saya tengok yang di depan saya itu 800.000 bayar. Datang pula keranjang yang kedua. Hitung 1.200.000 bayar. Lewat lagi keranjang yang ketiga. 600.000 bayar. Baru istri saya, dia hitung sekian, ya bayarlah. Lama saya termenung. Keranjang di supermarket itu lewat di depan kita itu, katanya 800.000 bayar, 1 juta bayar.
Begitu keranjang di Masjid Jami'atul Zahidin lewat, mau membayar 800.000, tunggu dulu. Kalau ada 2.000, 2.000 lah dulu. Kalau udah nggak ada lagi 5.000. Sekali-kali 10.000. Ada juga sebagian yang masukkan 100.000. Itu pun dia salah cabut itu masalahnya kan. Kan diambil balik orang Sumandula di sebelah. Ya udahlah kan. Ikhlas walau hati tak rela, itu masalahnya kan. Tidak adil kita, tidak adil. Jadi di supermarket itu duit yang besar terasa kecil. Di masjid duit yang kecil terasa besar. Itu disebut dengan kedekut untuk urusan akhirat, tapi boros untuk urusan dunia. Maka kita harus seimbang. Jangan sempat urusan dunia kita berlebih-lebihan jika dibandingkan dengan urusan akhirat. Jadi walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau mereka berinfak, bersedekah atau membelanjakan hartanya tidak boros. Ya. Walam yakturu, tapi tidak boleh juga pelit, tidak boleh juga kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka harus melakukan keduanya itu secara wajar. Tahu kapan harus menyimpan, tahu kapan harus memberi. Ya. Kita teruskan sedikit lagi. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Orang yang mencintai Allah itu, dia tidak akan meminta-minta kepada Tuhan yang lain. Meminta-minta kepada selain Allah, ini yang disebut dengan syirik. Pelakunya disebut dengan musyrik. Kita kadang-kadang ini yang terlalu dekat dengan kita. Awak menggaleh, agar galeh awak maju, galeh orang dah pai ke dukun-dukun minta macam-macam. Selama itu kita pakai, ada kemusyrikan dalam usaha kita. Saya nggak pernah pula melihat toko-toko besar pemilik orang barat itu menggunakan jasa dukun, enggak juga saya tengok itu. Sampai-sampai kalau kita keluar dari pintu Babul Abdul Aziz atau pintu-pintu Fahad di Masjidil Haram itu, begitu kita keluar, rumah makan yang pertama kita tengok apa? McDonald. Oh, McDonald. KFC, McDonald, Pizza Hut, enggak pakai dukun-dukun itu. Tapi ramai. Kita yang pakai dukun-dukun kadang-kadang awalnya ramai, udah itu makin sunyi juga. Apa yang salah sebetulnya? Di situ. Apa yang salah? Kenapa orang bisa maju, kita tidak? Begitu kita pakai yang macam-macam, ada kemusyrikan di situ. Tapi sebetulnya di mana yang penting? Yang pertama pelayanan, yang kedua mutu. Itu yang paling penting. Kalau pelayanan bagus, suasana bagus, wah luar biasa itu. Jadi kalau meminta-minta kepada yang lain, memang ditolong oleh jin, ditolong oleh setan. Tapi kerugian yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak dari pertolongan yang kita terima. Kadang-kadang kalau untuk sekedar memajukan kita, oke lah, ini mencelakakan orang lain. Bagaimana kedai kita ramai, kedai orang sunyi. Dicarilah air pembasuh jenazah. Dicarilah kain kapan yang sudah bermalam. Ditanamlah di kedai orang. Sehingga setiap orang lewat di kedai kawan di sebelah, yang nampaknya bukan lapau, yang nampaknya bukan kadai, tapi kuburan. Macam-macam itu. Itu bahaya, itu bahaya. Jadi kalau kita ingin, jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ini kita minta kepada makhluk, musyrik itu. Apalagi orang-orang kita ini pandai pula memberi nama jin-jin, memberi nama setan-setan. Entah betul jin itu punya nama atau setan, kita tidak tahu itu. Sebab tidak pernah kita lihat KTP-nya. Tapi dipanggil-panggil itu.
Hei si Kalamawi, si Untuang sudah, si Antak tanah, si Cabiak kapan, pelah kau den suruh den serayo, masuklah ke dalam tubuh si Anu. Wah, dipanggil-panggil itu. Pintar pula dia itu, tahu dia nama-nama jin itu. Entah kapan kenalannya, wallahu a'lam itu. Wah, itu. Jadi meminta-minta tolong, hati-hati. Jangan sampai terpesong kepada perbuatan musyrik. Jin, setan, jembalang, mambang, kan namanya itu semua itu kan. Jin, setan kalau yang jahat, iblis, induk daripada segala setan itu. Panggilannya apalagi Hong, ya. Mambang. Ya. Kalau kita nengok film Piramli kan Mambang. Saya tengok di kamus Melayu itu, ada kamus Melayu di rumah saya tebal itu, 1000 halaman lebih. Saya tengok apa arti Mambang. Oh rupanya Mambang itu panggilan untuk jin. Satu-satunya Mambang yang tidak jin itu cuma Mambang Mit itu. Itu pernah jadi wakil gubernur itu. Maka itu dalam film Piramli ada itu kan Mambang tanah, Mambang angin, Mambang api gitu. Sebab apanya itu kan di situ itu. Putar-putarnya sebelum Islam datang kita manggil Hong. Hong besi, pasak besi, ting-ting dalam bilik. Keraskan kaki tanganku seperti besi. Deraskan tinjuku seperti petus, macam-macam itu. Setelah Islam datang, itu dipanggil-panggil jin, nah, macam tadi itu. Islam makin kuat, Hong itu diganti menjadi hak. Hak mengandung kulit, illallah mengandung urat, subhanallah mengandung tulang, macam-macam itu. Ya. Sudah itu kadang-kadang dibaca pula ayat itu sungsang. Ayat lurus kita baca itu dapat pertolongan Allah. Tapi kalau ayat sungsang yang kita kutip-kutip potong-potong macam-macam, yang datang itu setan. Sebab memang fungsi setan yang merusak-rusak seperti itu. Sekali kita kena dengan jerat setan, ikan itu lebih mudah keluar dari jala, dari pukat, dibandingkan manusia keluar dari jerat setan. Begitu kita minta tolong dengan setan, luar biasa susahnya. Jadi walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Orang yang beriman itu yang menjadi kekasih Allah itu dia tidak akan pernah meminta tolong kepada selain Allah. Ya. Kalau gitu minta tolong dengan dokter macam mana? Boleh. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita kalau sakit berobat. Tapi yakini bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter hanya punya ilmu mengetahui penyakit, memberi obat, tapi penyembuh tetap Allah. Kalau yang menyembuhkan itu dokter, pasti tidak ada dokter yang sakit, pasti tidak ada dokter yang mati. Bahkan yang sering terjadi, dokter dulu mati pada pasiennya. Artinya memang bukan dia yang menyembuhkan, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Boleh mencintai selain Allah, haram hukumnya. Yang boleh bagaimana? Mencintai selain Allah karena perintah Allah. Boleh ibu-ibu mencintai suami? Boleh. Kenapa? Karena Allah menyuruh para istri mencintai suaminya. Boleh bapak-bapak mencintai istri? Boleh. Kenapa? Karena Allah menyuruh para suami mencintai istrinya. Jadi mencintai suami dan istri itu dikarenakan oleh perintah Allah. Tapi kalau mencintai sesuatu bukan karena Allah, itu bahaya itu. Ada orang yang mencintai harta bukan karena Allah. Begitu hartanya hilang, gila dia itu. Ada orang yang mencintai suami, mencintai istri bukan karena Allah. Begitu istrinya meninggal dunia, dia pun pesong itu, tidak tahu lagi apa yang mau dibuatnya. Kelam dunia ini. Karena dia lebih mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Saya baca itu buku Hamka itu, tertarik saya itu. Bapak-bapak bacalah buku itu. Ayah yang ditulis oleh Irfan Hamka. Dia bercerita tentang Hamka itu. Istrinya yang pertama itu meninggal tahun 71. Tahun 70 meninggal istrinya itu. Semenjak itu dia terus sholat taubat. Ditanya anaknya, kenapa ya rajin betul sholat taubat? Udah berpuluh tahun ayah hidup bersama dengan Umi.
Udah nggak bisa dipisahkan lagi. Ketika Umi itu meninggal, wah, rasa sebahagian jiwa ayah di bawah Umi. Yang ayah takutkan, kalau cinta ayah kepada Umi melebihi cinta ayah kepada Allah. Wah, maka itulah ayah sholat tahajud. Sebab ayah mencintai Umi karena Allah. Maka ayah takut kalau cinta kepada Umi melebihi pula cinta kepada Allah. Jadi kaji-kaji yang macam ini agak berat itu. Agak berat. Tapi begitulah cara memahaminya. Bahwa pusat dari segala cinta itu adalah Allah. Kita mencintai makhluk karena Allah menyuruh kita mencintainya. Kenapa suami harus mencintai istri? Sebab Rasul menyatakan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Dan akulah orang yang paling baik dengan istri. Kalau di tangan kalian ada duit, orang mau perang perlu duit, orang miskin ada mau perlu duit, istri kalian perlu duit, berikan kepada istri. Sebab tanggung jawab suami pertama-tama kepada istrinya. Jadi kita mengasihi istri karena Allah dan Rasul menyuruh seperti itu. Kenapa ibu-ibu patuh kepada suami? Karena Allah menyuruh istri patuh kepada suami. Kata hadis Rasul, kalau bolehlah manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri-istri itu sujud kepada suaminya. Sayang, tidak boleh ada persujudan antara hamba dengan hamba. Akan luar biasa itu. Jadi mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Di hari Lalari Sanju, hamba rasa cukup sekianlah. Yang lain-lain akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang, saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Karena tidak ada, mungkin terlalu pahamnya. Kalau tidak bertanya kok, kalau tidak sangat paham, sama sekali tidak paham, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.